membatalkan i'tikaf ada dua. Ada tiga bagi wanita, bagi laki-laki ada dua. Yang pertama batal i'tikaf kalau berhubungan dengan istri, jelas i'tikafnya batal. Kata Allah, "Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid." Dengan kalian menggoda istri kalian sementara kalian sedang i'tikaf. Yang kedua, keluar dari masjid tanpa ada darurat. Keluar dari masjid tanpa ada darurat. Kalau kita keluar hanya sebagian tubuh, sementara sebagian masih di masjid, masih belum batal. Nabi SAW waktu i'tikaf, beliau menyisir rambut beliau, Aisyah yang sisir. Jadi masjid Nabi dengan rumah Nabi nyambung di bagian di bagian depan nyambung, ya, sehingga ada jendela. Jadi Nabi sedang i'tikaf, beliau mengeluarkan kepala beliau di rumah beliau untuk disisir oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi tidak batal karena yang keluar cuma kepalanya saja, paham? Ya, badannya masih di masjid. Jadi kalau antum tangannya keluar jendela enggak batal ya. Kepalanya keluar jendela enggak batal. Tapi kalau loncat batal. Karena seluruh anggota tubuh keluar tanpa ada keperluan. Paham? Adapun keluar-keluar yang darurat tidak membatalkan i'tikaf. Contoh seorang i'tikaf kemudian dia harus buang air sementara WC-nya di luar masjid misalnya. Tidak mengapa. Ya, ini karena darurat. Dia buang air kemudian balik, enggak jadi masalah. Bahkan kata para ulama, jika ternyata WC yang ada di masjid tidak memadai. Contoh peserta i'tikaf ramai sampai ratusan. WC cuma satu, ya. Ada masjid seperti itu. Saya pernah ngisi pengajian yang hadir mungkin lebih dari 1000 ramai. Ya, masjid WC cuma satu. Nggak tahu orang malas nyumbang WC kali, ingin nyumbang masjid. Ya. Padahal itu juga dapat pahala. Ya. WC dipakai orang yang hendak ke masjid. Ya. Nah, kalau seperti itu gimana? Mau ngantri banyak orang nggak mungkin. Ya. Jadi kalau ternyata WC tidak memadai, kata para ulama, boleh seorang pergi ke rumahnya dekat masjid hanya sekedar untuk apa? Buang air segera balik karena darurat. Ya. Misalnya dia ke WC, tidak mungkin ini WC kalau mau mandi harus ngantri lama, kemudian tidak bisa dia. Dia harus ke rumah, maka kata para ulama kalau memang darurat boleh dia ke rumah, ke WC mandi kemudian apa? Balik. Dan ini saya sampaikan juga kepada para ikhwan yang mungkin ingin berniat i'tikaf di Masjidil Haram. I'tikaf di Masjidil Haram terkadang WC-nya sangat ramai. Kalau dia bisa tetap di situ ya tidak apa-apa, tapi kalau ternyata sangat ramai, ya, tidak mengapa dia pergi ke hotel. Misalnya sebagian orang i'tikaf tapi dia hotelnya masih dia sewa kamar satu. Maka tidak mengapa dia buang air kemana? Ke hotelnya, mandi, langsung balik. Jangan setelah buang air di malam hari, kemudian mandi, kemudian minum kopi dulu di hotel, batal kalau gitu. Harus segera apa? Segera balik. Kemudian keluar yang darurat, contohnya seperti keluar untuk cari makan. Seandainya seorang ikut i'tikaf, kemudian panitia menyediakan makanan, maka dia tidak boleh keluar makan dari yang disediakan. Tapi kalau ternyata makanannya kurang atau kadarullah dia tidak bisa makan makanan tersebut, dia nggak suka dikasih daging, dia tidak pernah makan daging, seumur hidup nggak suka makan daging. Ya. Maunya daging tempe, ya. Daging tahu. Ya. Tapi kalau daging itu nggak bisa dia. Ya, kalau seperti itu maka dia boleh keluar cari makanan. Kemana? Ya ke warung terdekat. Kemudian makan di warung, kemudian balik. Tidak batal i'tikafnya. Tapi jangan dia bilang, kita pergi sana ada bebek enak di sebelah sana, 2 kilo dari masjid. Nah, itu batal kalau itu ya. Itu batal. Berarti keluar tidak darurat. Paham ya? Nah, jadi ini keluar yang diperbolehkan. Adapun keluar tanpa ada alasan atau alasan duniawi, keluar karena ingin bisnis, ya itu nggak boleh, batal i'tikafnya. Tidak boleh, itu batal i'tikafnya. Di antara dalilnya akan hal ini, Nabi SAW pernah i'tikaf kemudian dijenguk oleh istrinya Sofia radhiyallahu taala anha, Sofia bintu Huyai. Sofia ini seorang wanita dari Yahudi. Bapaknya Huyai bin Akhtab, pimpinan dari Yahudi. Ya. Dari Bani Nadir ya. Kemudian diserang oleh Nabi dan para sahabatnya sehingga bapaknya tewas, suaminya tewas, kakak tewas, saudara-saudaranya tewas. Sofia selamat. Kemudian jadi Sofia ini orang tuanya, keluarganya semua dibunuh oleh para sahabat atas perintah Nabi tentunya. Kemudian dinikahi oleh sang pembunuh. Dinikahi oleh siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sang pemimpin dari musuh orang tua. Maka waktu Nabi nikah dengan Sofia, tentunya Nabi harus memberikan perhatian lebih khusus kepada Sofia. Namanya seorang wanita sedih, bapaknya, kakaknya, ya. Sampai waktu Nabi pertama nikah sama Sofia, ada sahabat yang mengelilingi kemahnya Nabi. Nabi bilang, kamu ngapain sini? Saya takut ini Sofia nanti macam-macam ya. Karena khawatir Sofia dendam tiba-tiba, ya.
Tapi subhanallah, Nabi bisa mengambil hatinya. Mengambil hati siapa? Sofia. Ya. Perhatian Nabi luar biasa. Di antaranya waktu Sofia hendak naik di atas ontanya, Nabi meninggikan apa? Lututnya supaya pahanya diinjak oleh Sofia untuk naik di atas ontanya. Di antara perhatian Nabi SAW waktu Nabi sedang i'tikaf, Sofia datang, maka Nabi ngobrol sama Sofia. Ngobrol suami dengan istri. Tidak lama kemudian Sofia pulang, karena maka Nabi keluar dari masjid ngantarin siapa? Sofia ke rumahnya. Nabi keluar karena darurat. Karena itu di malam hari dan rumah Sofia tidak terlalu jauh. Jadi rumah istri Nabi itu sekitar masjid aja. Jadi Nabi keluar dari masjid, ini keluar. Tapi karena ada darurat dalam rangka mengantarkan istrinya kemana? Pulang ke rumahnya di malam hari. Ini dalil bahwasanya tidak semua keluar dari masjid membatalkan apa? I'tikaf. Ya.